yang sangat tiang muliakan, yang sangat tiang cintai, Umuna, penerima kuasa dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, Umuna, pendiri Yayasan Pendidikan Para Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon di Anjani, Umuna Al-Mujahidah As-Salihah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kita doakan beliau agar beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan dan terus dipanjangkan umur beliau agar terus bisa mendoakan dan membimbing kita dalam perjuangan kita di Nahdlatul Wathon. Amin Allahumma amin. Yang tiang hormati rekan-rekan dari pengurus besar Nahdlatul Wathon yang sempat hadir, yang tiang hormati rekan-rekan dari Masyayikh Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Wathon di Anjani, yang tiang hormati rekan-rekan yang tergabung dalam Pasti TNW, yang tiang hormati pengurus organisasi dari tingkat wilayah sampai dengan ranting yang sempat hadir, para tuan guru, para ustadz, para tokoh, para sepuh, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jilo mangkin niki tiang pelungguh sami nggih tetap berada di majelis dakwah Hamzah Nodi 2 nggih. Sebelum yang melanjutkan, mari bersama-sama kita mendoakan guru-guru kita, masyayikh kita yang sedang dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan beliau semua segera diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pimpinan-pimpinan kita juga yang kurang sehat mudah-mudahan segera diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya segera bisa membersamai kita, ya, di majelis dakwah Hamzah Nodi 2 dan di majelis-majelis yang lain. Bisirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah setiap Rabu hujan, kata tuan guru Fikri, ya, tiang bersyukur nggih. Di lain sudah ada kemarau, laporan dari BMKG di pinggiran Pulau Lombok, di pinggiran Pulau Sumbawa dan lain sebagainya. Alhamdulillah di sini masih kita diberi nikmat hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah majelis niki belum bisa rampung karena kondisi belum terpasang. Mudahan besok pagi sudah mulai dipasang. Tertunda beberapa kali pemasangan, mudahan besok pagi sudah bisa dipasang sampai ke halaman. Jadi kalau hujan lagi kita tidak kena hujan insya Allah. Alhamdulillah penjelasan dari Tuan Guru Syahrul Ramadan tadi. Di sini ada Ustaz Jamhuri Karim juga. Beliau lama mengiring Umunah di Sulawesi Tenggara, Sulawesi dan lain sebagainya. Yang alhamdulillah lagi di Lombok sekarang. Dulu menjadi ketua wilayah, sekarang kita minta masuk di jajaran pengurus besar Nahdlatul Wathon. Mudahan minggu depan bisa menyampaikan, ya, memorinya, ya, bagaimana tentang Umunah, tentang perjuangan beliau di luar daerah, baik itu di tanah Sulawesi, baik itu di tanah Kalimantan. Alhamdulillah Umunah sangat luar biasa, nggih. Ada yang bertanya sama tiang, bagaimana Nini Maulana Syekh, bagaimana Umunah? Kalau pelungguh sami yang pernah ziarah ke Umunah sudah sering tiang sampaikan, nggih, bau kulit Umunah nike, jenis kulit Umunah itulah jenis kulit Nini Maulana Syekh, nggih. Karena alhamdulillah, nggih, tiang sangat bersyukur. Sejak kecil tiang selalu tidur bersama beliau, bersama Nini Maulana Syekh. Tiang sejak kecil juga sering kaki Nini Maulana Syekh atau cokor beliau, khususnya di betis beliau nike, itu jadi bantal tiang tidur, nggih. Jadi tiang tahu betul gimana kakinya Nini Maulana Syekh. Karena alhamdulillah Tahdus bin Imah juga tiang sering mencium kakinya Umunah, jadi tiang tahu. Bukan hanya tangan, kakinya Umunah dengan Nini Maulana Syekh itu sama, nggih. Bentuk kultur kulitnya itu setiap tiang pegang Umunah tiang tetap teringat Nini Maulana Syekh. Nah, itulah makanya pelungguh sami yang dulu ngiring Umunah harus banyak-banyak bersyukur, nggih. 21 tahun Umunah memimpin kita, nggih.
pelunggu yang tidak pernah bertemu dengan Nenek Maulana Syekh, alhamdulillah bisa ngiring Umuna, bisa bertemu dengan Umuna, itu sangat luar biasa. Kegigihan Umuna itu sangat luar biasa. Nenek Maulana Syekh semasa hayat pernah yang sampaikan juga ya, setiap malam beliau selalu bangun jam 2. Nah, udah beliau tidak mesari lagi, makanya di gedeng beliau di Pancor, di Berminike pasti ada tempelannya, tidak terima tamu di waktu malam katanya. Di situ ditempel di pintu teras gedeng, di situ ditempel. Ya memang beliau kalau udah selesai isya, sudah dahar dan lain sebagainya, mesari beliau karena jam 2 beliau mentangi, tidak tidur lagi. Tidak tidur lagi. Dan alhamdulillah tiang ngiring beliau pertama kali, tiang ingat sekali itu sejak tiang masih bebeak, masih belum ngerti tentang ibadah dan lain sebagainya. Situ tiang ingat, tiang ngiring beliau, dibangunkan, menemani beliau dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Dan beliau kalau ibadah pasti pintu kamarnya dikunci supaya nenek bini tidak masuk. Kalau sudah malam, kalau sudah mau sholat sendiri beliau di kamar berdua sama tiang, pasti dikunci pintu kamar beliau karena beliau tidak mau diganggu dalam beribadah. Begitu. Itulah kebiasaan dari guru besar kita, Nenek Da Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang harus kita contoh karena itulah kebiasaan dari guru-guru beliau. Kalau karomah beliau sudah sering tiang sampaikan sudah sering tiang sampaikan banyak hal. Nah, kalau tiang mau sampaikan lagi yang masih tiang teringat, yang tidak tiang lupa, walaupun orang bilang jangan sampaikan karomah, ya kita harus bangga kita punya guru seorang waliullah. Bangga kita, senang kita, cinta kita kepada guru kita, ya, dulu tiang sampaikan di majelis sudah lama, perlu tiang sampaikan mungkin untuk keyakinan kita. Jadi tiang apa yang tiang lihat itu yang tiang sampaikan, yang tiang tidak lihat tidak mungkin tiang sampaikan. Nauzubillahi min zalik. Jadi di saat Nenek Maulana Syekh lagi ajak tiang tahajud jam 2 bangun, sudah SD tiang waktu nikah, sudah SD, situ tiang beliau wudhu, tiang wudhu, tiang sholat diajar sama beliau waktu itu. Di depan kamar halwat beliau sempat masuk, beliau keluar lagi, beliau ulang kelat sujadah di sebelah kanan. Beliau waktu itu lurus, kemudian beliau pindah lagi, terus tiang pindah lagi kelat sujadah. Nah di situ pas jam 3-an, di situ beliau menyampaikan, Zainuddin Saningku, kulalu sebrak, bahasan beliau, itu kata guru besar kita, kulalu sebrak, bahasa beliau. Oh gini nih, mau kemana pelunggu? Ku tempuh si gurungku, ku jok Masjidil Haram sebrak, itu bahasa guru besar kita. Itu tiang lihat zahir, dia tiang ngimpi, tiang lagi wirid, baru habis tahajud. Di saat tiang lagi wirid, disitulah langsung, oh siapa yang antar pelunggu ini? Artinya masih kanak nih, tiang belum paham. Sudah pelunggu beli tiket, tiang bilang. Artinya masih tiang kanak. Nanti nani seberat ulah ke aku. Tiang tidak paham. Dia beliau pegang kepala tiang, beliau berdiri, aku pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai beliau mengucapkan salam, beliau melangkah, beliau hilang di atas sujadahnya. Beliau hilang, zahirnya hilang, bukan bayangannya. Jasad beliau itu tidak ada di depan kita. Beliau hilang. Beliau hanya pesan disuruh tiang kunci pintu, jangan dibuka, biar nenek bini tidak tahu. Ya tiang lanjut apa yang disuruh sama nenek. Kalau zaman dulu kita disuruh wirid itu ribuan, kita baca ribuan, baca. Tepat mau azan subuh, beliau datang. Datangnya beliau itu suaranya dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau datang dari arah depan, melangkah lagi di atas sujadah. Wah tulak aku. Itu kata beliau.
Ku teteh nak tawa baru si gurungku arak pesenna, itu kata beliau. Terus beliau melinggih lagi. Begitu azan, sholat sunat, kadang-kadang diajak tiang ke musola atau berjamaah berdua, kadang-kadang ke musola Al-Mujahidin di Gedeng Desa. Itulah dari guru besar kita. Kalau anak-anakku mungkin ngelihat di film itu permainan kamera. Kalau niki zahir kita lihat beliau memang tidak ada dan beliau kembali dan memang terlihat terengah-engah karena capek kata beliau dan lain sebagainya. Nah, begitulah guru besar kita, luar biasa kewalian beliau, makanya beliau menjadi raja para wali, makanya beliau disebut Datun Wali dan lain sebagainya. Dan itulah yang tiang saksikan, dan itu bukan satu kali, sempat beberapa waktu lagi beliau seperti itu, dan sering beliau ceritakan di Mahat baru kuliah Langan Gunung Rinjani dan lain sebagainya. Iya memang begitulah Nini Maulana Syekh, kalau beliau pergi bukan ruhnya, jasadnya juga ikut pergi kemana beliau kayun. Begitulah kewalian dari guru besar kita. Kita harus banyak-banyak bersyukur nggih. Bersyukur menjadi warga Nahdlatul Wathon, pendirinya adalah seorang waliullah. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Dan di situ juga banyak hal-hal lain yang kita lihat. Tamu beliau juga banyak, bukan hanya kita, ada yang lain juga dan lain sebagainya. Itulah kelebihan dari guru besar kita Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah Nini Maulana Syekh di dalam hizib juga mengajarkan kita semua. Tadi yang kutip sedikit, wa nawwir biladana bi anjumi Nahdlatul Wathon. Ya Allah, terangilah negara kami dengan bintang-bintang Nahdlatul Wathon. Ya, itu doa. Insya Allah semuanya akan terwujud. Amin. Allahumma amin. Wa amir biladana bimiyahi Nahdlatul Wathon. Ya Allah, makmurkanlah, hidup suburkan negara kami dengan air Nahdlatul Wathon. Dalam logika tasawuf dan pendidikan, cahaya adalah ilmu. Al-ilmu nurun. Bintang berfungsi sebagai petunjuk arah di tengah kegelapan. Jadi Nini Maulana Syekh pembahasan beliau di setiap doa itu kalau kita cerna itu sangat luar biasa sebenarnya. Makanya hizib itu kumpulan doa-doa yang luar biasa. Hizib Nahdlatul Wathon adalah kumpulan doa-doa yang luar biasa. Jadi bagaimana anak-anakku di sini yang hadir dan yang tidak hadir yang melalui YouTube dan lain sebagainya, mari amalkan hizib Nahdlatul Wathon. Seperti bahasan Tuan Guru Anas, bukan hanya 1 kali seminggu, tidak harus bersama. Misalnya lagi kosong jadwalnya, berhizib sendiri kan bisa. Semuanya sudah bisa baca hizib. Itu sangat luar biasa, hizib Nahdlatul Wathon. Doa ini juga menyiratkan harapan agar para kader dan alumni Nahdlatul Wathon menjadi individu yang mencerahkan masyarakat. Itu, mencerahkan, kan? Jelas bahasa beliau, wan nawir biladana bi anjumi Nahdlatul Wathon. Nah, kayaknya kita sebagai kader-kader Nahdlatul Wathon ini, anak-anakku ini mudah-mudahan menjadi anjum-anjum Nahdlatul Wathon yang luar biasa ke depan ya. Ya, rajin-rajin belajar sekarang, fokuskan diri belajar, jangan buang-buang waktunya dengan apapun itu. Dengan apapun itu. Malam di saat ada waktunya bangun, sholat, tahajud. Kalau mungkin yang agak ngantuk atau bagaimana, sering kita sampaikan, mana-mana 2 rakaat berdoa insya Allah. Kemalasan itu pasti akan hilang kalau terus diusahakan. Tahdir bini mati yang dari kecil, anak kecil tiang nikah, tapi sudah harus bangun malam, sudah disuruh bersila, tiang belum paham. Cuma terus, karena tiang yakin, nini tiang tidak mungkin mengajarkan tiang hal yang tidak baik. Jadi tiang jalankan dan tidak mungkin akan membuat tiang sakit. Alhamdulillah, tidak ada sakit atau apa. Tiang terus. Walaupun tiang belum paham, ini baca dari wirid yang sangat pendek. Tiang baca karena tiang belum bisa apa-apa.
tiang sholat dulu bisa Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbinas, Qul a'udzu birabbil falaq, itu saja disuruh hafal dulu. Tiang pakai sholat, masih tiang belum SD nih ke. Tiang enggak paham. Yang penting tiang jalankan apa yang disuruh sama beliau. Ya saran tekanak, selesai kita sholat berdoa ya kita ngantuk, ya kita bersila. Nanti beliau pegang kepala tiang, segar tiang lagi. Tiang enggak tahu, setiap beliau pegang kepala tiang, segar tiang. Segar tiang. Ngantok bahasa beliau. Nggih nini. Lanjut ngadeng-ngadeng kata. Itu saja. Enggak beliau bilang tinduk, enggak beliau bilang ayo harus, enggak. Saya bilang ke lanjutan ngadeng-ngadeng. Nggih. Tiang nggih saja. Nggih saja tiang, karena pesan mami tiang almarhum Dr. Andes Haji Lalu Gede Wirsentana satu. Apa-apa tersuruh si nini mek nendek kenau, itu bahasan mami tiang. Beliau sangat taat kepada Nini Maulana Syekh, makanya sering tiang sampaikan di saat beliau di gubernuran dulu, kalau sudah Nini Maulana Syekh telepon beliau, Wirsentana jam siwa harus wahara le Pancor. Beliau ke kantor izin, beliau berangkat, atau dari kantor disuruh tiba-tiba ditelepon langsung berangkat. Kalau saya dipecat jadi PNS enggak apa-apa. Yang penting saya tidak ingkar di guru saya, karena beliau yang akan bawa saya masuk surga dan beliau adalah mertua saya. Nah, itu bahasan mami tiang dulu. Makanya itu saja pesan beliau, ingat apapun disuruh sama Nini jangan pernah bilang tidak, semampunya kerjakan. Nggih. Nah, ya, tiang ingat pesan mami tiang. Jadi di saat Nini Maulana Syekh adeng-adeng, nggih adeng-adeng. Tiang ingat tasbih itu. Pertama tiang dikasih tasbih sama beliau warna hijau sabu nyala nika. Namun petang nyalen kan? Nika sudah ingat ya. Jadi kalau beliau lagi matikan lampu nyala dia, akhirnya tekanak sedikit demen terputer kan? Putar dan wiridnya pendek sekali. Begitu tiang 44 hari ditambah, begitu tiang SD baru mulai wiridnya panjang dan lain sebagainya. Ya begitu didikan dari seorang waliullah Nini Maulana Syekh, ya bukan hanya kepada tiang, kepada kader-kader Nahdlatul Wathon juga, guru-guru kita, para masyayikh mahat bisa pelunggu sami tanya bagaimana pengkaderan Nini Maulana Syekh semasa hayat beliau. Alhamdulillah. Itu semua sangat bermanfaat. Jadi kalau kita bangun malam, lama-lama menurut ilmu kedokteran juga, menurut ilmu kedokteran ini untuk anak-anak ofisial yang suka begadang juga ini ya. Menurut ilmu kedokteran, untuk mengembalikan imunitas tubuh itu antara jam 9, 10 sampai jam 12. Itu harus kita tidur. Lewat daripada itu misalnya kita bangun ya insya Allah tidak apa-apa. Maka Nini Maulana saya tidak pernah yang lihat beliau sungkan. Beliau habis isya itu pasti tidur jam 9 tapi mesare beliau. Nanti beliau bangun jam 2. Karena memang di atas jam 12, jam 1, jam 2 itu kita tidak tidur pun sebenarnya menurut tiang tidak apa-apa. Karena tiang mengalami secara pribadi. Ya, jadi anak-anakku kalau yang abot-abot makanya arwan tindo. Jangan ngotok di kamarnya di pondoknya sampai jam 12 baru tidur, nanti dibangunin jam 3, aduh masih ngantuk. Ngotok sampai jam 12. Ada yang suka begadang anak-anakku di sini? Ada? Ada. Jangan ya. Mulai sekarang paling telat tidur itu jam 10 tidur. Supaya imunitas tubuhnya itu kembali. Nanti kalau mau bangun jam 2, tapi jangan bangunnya main game atau bercanda, ibadah. Kalau sudah ibadah sebentar ngantuk ya tinduk malik. Ya, enggak apa-apa. Ya, kembali ke diri masing-masing, tidak boleh kita memaksakan ya, karena beda-beda orang beda-beda. Cuma itu menjadi penyemangat kita semua bagaimana kita mengikuti cara guru-guru kita, cara ulama-ulama ini sangat luar biasa. Nggih, sangat luar biasa tunas. Kita sama-sama menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh beliau-beliau itu. Alhamdulillah kemarin tanggal 21 April hari lahir Madrasah NBDI, nggih. Samaan dengan hari lahir Kartini. Alhamdulillah Nini Maulana Syekh, uminya beliau namanya siapa? Halimatus Sa'diyah.
Alhamdulillah di Kelayu Jorong sana nih ke tiang membangun yayasan pendidikan pondok pesantren Halimatus Sa'diyah Nahdlatul Wathon. Di kampung halaman dari Balo tiang Balo Halimatus Sa'diyah, seorang wanita yang luar biasa melahirkan seorang ulama waliullah yang luar biasa. Nini da Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Jadi kita harus bersyukur guru besar kita, pendiri Nahdlatul Wathon, ya, dilahirkan oleh seorang perempuan yang luar biasa. Makanya di tempat beliau walaupun jalannya masih tanah, di dalam alhamdulillah ada 80 are, ada wakaf dan ada yang menyelesaikan tanah juga, yang bayar tanah juga di sana. Insyaallah kita bangun madrasah di sana untuk mengenang tempat kelahiran seorang perempuan, seorang wanita yang melahirkan waliullah, pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah peletakannya tahun kemarin oleh Syekh Mustafa, dan tahun ini kemarin musolanya sudah setengah jadi. Tiang awali dengan musola dulu, walaupun itu kecil. Insyaallah tiang akan mulai membangun madrasah, mulai dari SLTP terus SLTA, insyaallah semuanya, supaya kita ingat, kita harus tetap mengingat dari mana kita berasal, berasal. Ya, kita majelis ini ada, Nahdlatul Wathon ini ada, semuanya karena kelahiran guru besar kita ini da Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh yang melahirkan beliau. Alhamdulillah Balo tiang, gih. Nah, di desanya beliau, di kampungnya beliau, di situ tiang buat madrasah agak tinggi, dia jalannya agak jelek. Mudah-mudahan ke depan tiang bisa membuat jalan agak besar supaya kita semua sering mengadakan pengajian di tempat itu. Kemarin tiang mengadakan pengajian silaturahmi di tempat itu. Mungkin nanti majelis dakwah Hamzah Nodi 2 ke depan minimal 1 kali 3 bulan kita mengadakan majelis dakwah Hamzah Nodi 2 di tempat itu, nggih. Mudah-mudahan. Karena musola nikah kecil yang kita buat, yang penting ada tempatnya memulai ibadah dulu sebelum kami sedang berusaha membangun. Insyaallah tahun ini mulai menerima santri baru. Insyaallah kita akan memulai pembangunan dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Itu semua karena cintaan tiang kepada nini tiang Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Ya, kita harus cinta kepada orang tua kita, kepada guru kita yang telah mengajarkan kita dari tidak bisa menjadi bisa. Siapapun guru kita, kita harus mencintainya, kita harus banyak-banyak mendoakannya. Insyaallah keberkahan beliau-beliau itu akan sampai kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah. Itu yang perlu tiang sampaikan. Sekali lagi marilah kita semua selalu berbakti kepada orang tua kita, khususnya kepada ibu kita. Kan jelas diajarkan dalam agama, ibumu baru bapak. Tapi walaupun bapak disebut di tempat keempat, ya janganlah bapak juga dilawan-lawan, karena jembatan menuju sorga. Namun pedok jembatan buat liwat Dembau, paksa tempuh PUPR pinang ada jembatan gih. Nah, gitu. Jembatan kita sudah dibuatkan. Tunas kita berbakti kepada kedua orang tua. Itulah dalam kita diajarkan oleh Nini Maulana Syekh. Selalu beliau apapun yang tiang diperintah pasti beliau bilang izin jok umi me, izin jok mami me. Oh nggih Nini. Bahasan beliau apa-apa keinginan beliau Tima, tetap izin dulu. Jadi tiang tetap izin. Itu pengajaran dari Nenek Maulana Syekh. Walaupun beliau bicara apa, pasti mami tiang sama umi tiang pasti mengatakan iya. Tapi beliau selalu mengajarkan kita harus izin kepada ibu. Dan selalu beliau bilang umi me. Ya, selalu yang disebut umi dulu baru bapak. Nenek Maulana Syekh selalu menyuruh kita izin ke umi dulu baru bapak. Mungkin ini yang perlu tiang sampaikan pada hari ini untuk menambah keyakinan kita. Insya Allah minggu depan nanti
kita bercerita lagi tentang cerita-cerita kisah-kisah Nini Maulana Syekh, sekalian tiang pengajian yang lain-lain juga. Bagaimana ajaran-ajaran beliau, insyaallah nggih. Memori tiang suka dia kembali, tiang mengingat, tiang ketulis di HP. Kadang-kadang sedang ngaji, penyampaian Masya Maha di pengajian di mana, tiang pegang HP, apa yang tiang ingat, tiang ketik dia, tiang kumpulkan. Ada doa dari Nini Maulana Syekh, tiang tulis. Apa yang beliau sampaikan di jamaahnya, di murid-murid beliau, tiang tulis. Sering tiang tulis, makanya HP tiang penuh dengan tulisan-tulisan mengingat beliau. Bagaimana beliau di depan jamaah, bagaimana beliau di depan murid-murid beliau, mengajarkan kita kesopanan, kebaikan dan kata-kata yang baik. Insyaallah semua kita menjadi baik. Semua kita bisa berubah. Ya, tidak bisa masyayikh kita, guru-guru kita merubah kita kalau kita tidak merubah diri kita. Itu makanya mari kita berubah ke yang lebih baik, ya. Kita bersama-sama menuju kebaikan. Kita bersama-sama bagaimana cara kita mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, bagaimana cara kita menjalankan perintah dari guru besar kita untuk mempertahankan Nahdlatul Wathon, untuk mengembangkan Nahdlatul Wathon seperti bahasan beliau fil alamin. Nah, kata fil alamin dan lain sebagainya insyaallah minggu depan tiang akan bahas, karena sekarang sudah maghrib. Banyak tulisan-tulisan tiang tentang beliau sebenarnya cuma tiang tidak pernah keluarkan, hanya selesai di HP, dari HP tiang masukkan ke laptop. Insyaallah kalau ada angan tiang cetak, nanti tiang cetak kenang-kenangan tiang tentang Nini Maulana Syekh. Pembahasan tiang tentang doa-doanya beliau ada juga catatan-catatan tiang sesuai penjelasan beliau, baik secara lisan yang tiang dengar, langsung, baik penjelasan beliau di murid-murid beliau, dan ada juga doa-doa beliau yang khusus kepada tiang. Insyaallah kalau ada nasib, ada takdir dari Allah, tiang mengeluarkan, insyaallah tiang cetak dan tiang bagikan ke pelunggu sami. Mudah-mudahan ada nasib, tapi kalau tidak ada biar tersimpan di memori tiang saja. Sampun nikah atur tiang. Sekali lagi saya ucapkan tampiasih atas kerauhan pelungguh sami semua, kerauhan pelungguh di majelis dakwah Hamzan Wadi 2 ini. Pelungguh niatkan untuk hadir di majelis dakwah Hamzan Wadi, pendirinya Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, karena tiang Zainuddin Sani hanya melanjutkan apa yang telah beliau mulaikan. Tiang hanya mewarisi, tiang hanya melanjutkan, meneruskan apa yang beliau inginkan. Itu yang tiang jalankan, insyaallah sesuai dengan garis-garis beliau. Insyaallah semampu tiang. Sampuni ke yang perlu tiang sampaikan, kurang lebih tiang tunas maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Ya, sebelum doa kami ingatkan kembali seperti yang disampaikan oleh Maulana tadi, bahwa sila minggu depan para jamaah kita ajak rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, pengurus-pengurus yang lainnya untuk kita hadir di Majelis Dakwah Hamzan Wadi 2 untuk kita sama-sama memperkuat ke-NU-an kita, memperkuat kecintaan kita kepada Al-Maghfurullah Maulana Syekh. InsyaAllah dengan semakin cinta kepada Nahdlatul Wathon, cinta juga terhadap Islam, ya, cinta juga terhadap nusa dan bangsa insyaallah. Karena selesai majelis itu nanti ibu bapak para jamaah bisa ikut langsung wirid Husnul Mane, ya, Husnul Mane nanti insyaallah akan dipimpin oleh pengguru Sahdi. Jadi selesai nikah nanti jamaah bisa ikut langsung wirid di tempat nikah insyaallah. Selanjutnya kami mohon untuk menutup acara dengan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Abdurrahman Adhar. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa menutup majelis yang mulia ini dengan sama-sama baca doa pusaka.
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن sambil melontar sila sambil melontar على السنن وانصرنهم في العشاء والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء على صحب المصابيح الغرر أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء هامر على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء هامر على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء هامر على معاشي ومعالي وعلى ذريتي وباطني وظاهري ربي قيني ومن يحب لكذب مشايخي من شر حاسد إذا بالحق افتح بيننا وقامنا وأنت خير الفاتحين ربنا يا جميل الصنع يا من كلما داهم الأمر جلما داهما يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الخير دعانا كرما وعلى الآل والصحب عدما لا مع البرق ومسلم قد هاما صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم الشفيع فينا اللهم الشفيع فينا اللهم الشفيع فينا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما
حصن نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله يا نور السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أصلحنا وأصلح لنا ذريتنا وأهل بيتنا تلاميذتنا وأصحابنا واهدنا إياهم سبيل الرشاد وكمال الاستقامة والإخلاص بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله. وفقنا إياهم لنشر لواء نهضة الوطن في خير ولطف وعافية. وفقنا إياهم لنشر لواء نهضة الوطن في خير ولطف وعافية. وفقنا إياهم لنشر لواء نهضة الوطن في خير ولطف وعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.